Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 4, Kewajiban dan Hakku. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan menemukan ungkapan saran pada teks, siswa dapat menuliskan masalah dan cara mengatasinya menggunakan bahasanya sendiri dengan tepat. Nah, sekarang kita memasuki subtema 4, Kewajiban dan Hakku sebagai warga negara. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mempunyai hak dan kewajiban juga ya. Nah, salah satu kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi warga negara yang baik, dan menjadi anak yang sehat dan kuat. Itu termasuk salah satu kewajiban anak-anak sebagai warga negara. Nah, anak-anak juga mempunyai hak sebagai warga negara. Nah, apa saja haknya? Haknya adalah tinggal di lingkungan yang aman, kemudian bersekolah dengan gembira. Di dekat rumah banyak fasilitas dari negara, yaitu klinik ataupun tempat ibadah. Itu juga merupakan hak yang bisa anak-anak dapatkan dari negara kita ya. Baik, nah anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca. Silakan disimak dengan baik ya. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, jadi anak-anak paham ya. Jadi Dayu tadi ketika berjalan kaki menuju ke sekolah, dia merasakan keadaan yang panas. Karena apa? Lingkungannya gersang seperti itu, sehingga dia menutupi kepalanya menggunakan buku. Nah, untuk itu Dayu bersepakat dan berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengatasi hal tersebut. Mereka akan menanam pohon di sekitar sekolah, dan ternyata ibu guru mendukung keputusan anak-anak tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan. Garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, kira-kira dari bacaan tadi, mana yang termasuk masalah ya anak-anak? Nah, kalimat yang menunjukkan masalah adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau, di siang hari udara terasa panas. Ini adalah masalahnya. Kemudian mana yang menunjukkan penyelesaian masalahnya? Kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Jadi sudah ketemu ya masalah dan cara penyelesaiannya. Anak-anak pasti paham. Nah, selanjutnya silakan didengarkan dan disimak dengan baik.
Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter selalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam, kemudian temukan kewajiban dan hak pada teks. Nah, kira-kira dari cerita Siti, manakah yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk hak ya anak-anak? Nah, seperti yang Ustazah sampaikan di awal, sebagai warga negara kita mempunyai hak, yaitu bisa berobat di puskesmas ataupun rumah sakit yang ada pada lingkungan rumah kita. Nah, di rumah sakit itu ada dokter dan perawat yang bertugas seperti itu. Nah, tetapi anak-anak jangan sampai sakit ya. Nah, untuk menghindari anak-anak agar tidak sakit, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah selalu menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, kemudian jajan-jajanan juga harus yang sehat seperti itu. Bisa dipahamin ya? Nah, ayo berlatih. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat berhati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Nah, jadi anak-anak kita juga harus seperti Benny ya, meskipun banyak varian makanan dan orang jualan jajanan di sekitar kita, kita juga harus hati-hati sekali dalam memilih jajanan. Apakah jajanan itu sehat untuk tubuh kita atau tidak? Nah, kita perlu tahu ya bagaimana jajanan itu sehat apa tidak. Nah, silakan diperhatikan di kalimat berikut ini. Di sini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan itu jajanan sehat dan jajanan tidak sehat. Amati pernyataan berikut, beri tanda centang pada jika menyatakan makanan sehat, beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Nah, pasti anak-anak bisa ya. Kita bahas satu persatu. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Kalau minyaknya sampai berwarna coklat, berarti itu sudah dipakai berkali-kali ya anak-anak. Nah, menurut Ustazah, minyak bekas yang berwarna coklat itu sudah tidak sehat seperti itu. Jadi ini pasti sudah tahu ya, jawabannya adalah disilang. Kemudian makanan tertutup rapat. Nah, menurut Ustazah, kalau makanan tertutup rapat itu pasti sehat ya. Jadi maksudnya tidak terkontaminasi atau tidak kena debu dan yang lain. Nah, ini adalah salah satu ciri makanan sehat. Jadi ini bisa dicentang ya. Kemudian makanan terbuka, anak-anak. Nah, makanan terbuka itu kita juga harus hati-hati meskipun diolahnya itu secara higienis, sehat, tetapi ketika sudah jadi kemudian cara pengemasannya itu dalam keadaan terbuka, kita tidak tahu itu sudah dihinggapin lalat apa belum, kemudian sudah terkena debu atau sentuhan
tangan orang lain. Nah, menurut Ustazah, makanan yang terbuka ini kurang sehat ya anak-anak. Nah, selanjutnya makanan dibungkus koran. Nah, menurut Ustazah, koran itu termasuk bungkus yang kurang sehat. Karena apa? Koran itu selain dia itu banyak tinta di koran, kemudian koran juga bisa disentuh oleh banyak orang. Nah, jika koran itu dibuat bungkus makanan itu tintanya itu akan menempel di makanan tersebut. Jika kita konsumsi pasti kandungannya tidak bagus ya anak-anak untuk tubuh kita. Jadi menurut Ustazah ini yang tepat adalah disiram. Kemudian makanan yang terlalu manis. Ayo, makanan terlalu manis itu sehat apa tidak ya anak-anak? Nah, makanan yang terlalu manis itu juga tidak sehat ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah bisa membedakan mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak. Jadi anak-anak dalam memilih jajanan harus lebih berhati-hati lagi. Nah, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajanmu? Pasti pernah ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati kemasan atau bungkus jajanan yang kita makan setiap hari. Nah, yang ini adalah makanan yang dibungkus memakai koran ya. Nah, kira-kira sehat nggak anak-anak? Ya, tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Jadi menurut Ustazah kalau dibungkus koran itu kurang sehat karena di koran ini sendiri ada tintanya yang dapat menempel di makanan tersebut. Kemudian ini juga kemasannya terbuka. Nah, ini coklat jika ini tertutup dan tidak dibiarkan terbuka terus-menerus pasti ini juga masih sehat ya anak-anak. Tapi jika terbuka seperti ini jadi kurang sehat seperti itu. Nah, kalau donat ini tertutup rapat ya kan. Nah, ini pasti insya Allah sudah sehat untuk dipilih seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Di kantor kelurahan, Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Nah, amati kembali teks di kantor kelurahan, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Kira-kira mana ya anak-anak kalimat yang menunjukkan saran? Nah, di sini Pak Lurah memberi saran kepada anak-anak Siti dan teman-temannya untuk selalu menjaga lingkungan. Ini ya, semua orang menjaga lingkungannya. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat saran. Nah, ayo mencoba. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih, akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Jika kita amati, jika di lingkungan kita banyak saluran air yang tertutup sampah, kemudian banyak pohon-pohon yang banyak habis ditebang, itu kita akan merasa sedih ya anak-anak karena lingkungan kita menjadi kotor dan sangat gersang. Nah, kira-kira saran apa ya yang paling cocok dan sesuai untuk masalah di sini?
Nah, anak-anak pasti bisa ya, salah satunya adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon sembarangan. Seperti itu ya. Anak-anak bisa membuat kalimat saran sendiri yang lebih bagus lagi. Nah, amati gambar berikut ini dengan teliti. Nah, ini ya gambarnya. Kira-kira masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Nah, bacalah teks berikut, temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, kira-kira mana ya anak-anak kalimat yang menunjukkan masalah dan saran di sini? Nah, tentu anak-anak pasti sudah tahu. Masalahnya adalah ketika Benny pulang sekolah bersama teman-temannya, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Nah, ini juga masalah besar ya anak-anak. Karena apa? Tukang jajanannya itu membuang sampahnya di pinggir jalan begitu saja. Nah, Benny dan teman-temannya merasa sedih ya anak-anak melihat lingkungan mereka seperti ini. Kemudian kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana kalimat saran yang sesuai untuk menjaga lingkungan jalanan umum tersebut. Nah, agar lingkungan terlihat rapi dan bersih, seharusnya sebagai warga negara yang baik untuk menggunakan jalanan umum, karena jalanan umum itu juga jalanan kita bersama, kita harus mengurangi produksi sampah. Jika memang ada sampah, seharusnya dibuang pada tempatnya. Seperti itu ya anak-anak. Bacalah teks berikut dengan lancar. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Nah, jadi anak-anak, di Indonesia itu memiliki banyak perbedaan ya. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan ataupun adat. Kemudian semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Amati kembali teks perayaan hasil besar agama, temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya, seperti itu. Nah, kalimat sarannya kira-kira yang mana ya anak-anak? Nah, ini ya anak-anak. Tadi kita sudah membaca teksnya dan mengamati gambar dengan baik. Jadi kalau kita amati di sini di Indonesia itu banyak sekali perbedaan.
Perbedaan apa saja? Berbeda suku, agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Namun kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh saling mengolok atau mengejek antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalimat saran yang ada di sini adalah, ini ya anak-anak, semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Jadi kalau kita bisa saling menghargai dan menghormati, itu akan membuat hidup lebih nyaman dan rukun dengan tetangga, dengan warga yang lain, seperti itu. Nah, amati gambar berikut dengan cermat, diskusikan dengan teman. Berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Nah, kalau kita lihat dari kostum Edo ini, kayaknya ini Edo berasal dari mana ya? Anak-anak pasti sudah tahu semua ya. Edo berasal dari Papua. Nah, kalau temannya itu salah satunya adalah Beni. Beni berasal dari suku Jawa ya. Nah, meskipun mereka itu berbeda-beda suku, tetapi kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai agar tetap bisa hidup rukun antara yang satu dan yang lain. Nah, tuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagian berikut. Kewajiban dan hak di rumah. Nah, di rumah kita mempunyai kewajiban ya anak-anak. Salah satunya adalah saling menghormati sesama anggota keluarga. Haknya apa? Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Di sekolah, kewajiban kita apa? Mematuhi tata tertib peraturan yang ada di sekolah. Hak kita apa ya anak-anak? Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari bapak ibu guru di sekolah. Kemudian bertetangga, kita juga mempunyai kewajiban anak-anak, saling menghargai dan saling menolong antara yang satu dan yang lain. Kita juga mempunyai hak loh. Haknya apa? Mendapatkan bantuan saat mengalami kesusahan. Kemudian sebagai warga negara, nah kita juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di negara kita. Haknya apa? Memperoleh perlindungan dari aparat atau petugas keamanan, seperti itu. Nah, kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih dan nyaman, kemudian mematuhi peraturan yang ada di negara kita, patuh saat berada di jalanan atau dimanapun tempatnya. Itu salah satu bukti atau contoh atau sikap kita bisa berbuat baik untuk negara kita ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Bacalah teks berikut dengan lancar. Bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang sekali menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, amati teks bangga menjadi Indonesia. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Nah, siapa tahu nih masalah apa yang dihadapi oleh Edo.
Nah, masalahnya adalah Edo itu belum banyak tahu tentang Indonesia. Nah, untuk menyelesaikan masalah Edo bagaimana ya anak-anak? Nah, harusnya Edo untuk menyelesaikan masalahnya, ia harus berusaha mengenal Indonesia. Harus banyak membaca tentang Indonesia, kemudian berwisata ke berbagai tempat, mengunjungi museum, atau menggunakan barang buatan Indonesia. Seperti itu ya anak-anak, dan itu juga berlaku untuk anak-anak semua ya. Harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan siap menjadi warga negara Indonesia yang baik ya anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.